Di sebuah desa terpencil di pedalaman, terdapat sebuah air terjun yang dikenal dengan nama Air Terjun Seruling Malam. Air terjun itu tersembunyi di dalam hutan lebat dan jarang dikunjungi karena banyak cerita seram yang melingkupinya. Konon, suara seruling terdengar setiap malam dari arah air terjun itu, meskipun tak ada seorang pun di sana. Menurut legenda, ratusan tahun lalu, ada seorang penggembala bernama Laksamana yang sering memainkan seruling di dekat air terjun. Ia jatuh cinta pada seorang gadis desa bernama Sari. Namun, cinta mereka tidak direstui oleh orang tua Sari. Karena tertekan, mereka memutuskan untuk melarikan diri dan menikah di dekat air terjun itu. Namun, saat malam pernikahan rahasia mereka, musibah terjadi. Badai besar tiba-tiba datang, menyebabkan longsor besar di sekitar air terjun. Tubuh mereka tertimbun tanah, dan sejak saat itu, suara seruling Laksamana sering terdengar di malam hari, seolah-olah ia sedang memanggil Sari. Rudi dan teman-temannya, 3 remaja yang gemar mencari tantangan, mendengar cerita itu dan memutuskan untuk mengunjungi air terjun tersebut pada malam hari. Dengan senter di tangan dan tekad yang bulat, mereka berjalan menuju hutan meskipun warga desa sudah memperingatkan mereka. Jangan main-main ke sana, terutama kalau malam, kata seorang tetua desa. Namun, mereka hanya tertawa. Malam itu, bulan sabit menggantung rendah, sinarnya redup tertutup awan. Hutan terasa semakin mencekam, pohon-pohon seperti bayangan besar yang mengintai. Suara gemericik air mulai terdengar dari kejauhan saat mereka mendekati air terjun. Ketika tiba di sana, mereka mendapati tempat itu sangat sunyi. Hanya ada suara air jatuh yang bergema di antara bebatuan. Tapi tiba-tiba, sebuah suara seruling melengking lembut memecah keheningan. "Siapa yang main seruling tengah malam begini?" tanya Siska, salah satu teman Rudi, dengan nada takut. "Ada yang bercanda, mungkin penduduk desa ingin menakut-nakuti kita," balas Rudi, mencoba terlihat berani meski wajahnya pucat. Namun, semakin lama, suara seruling itu semakin dekat. Anehnya, suara itu seperti berasal dari segala arah. Angin dingin mulai berhembus, membawa aroma bunga melati yang tajam. "Sudah cukup, kita pulang saja," kata Doni, yang mulai gemetar. Saat mereka berbalik, jalan setapak yang tadi mereka lewati tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kabut tebal. Di dalam kabut itu, samar-samar terlihat bayangan seorang pria mengenakan pakaian lusuh, memegang seruling bambu. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk jiwa. "Kalian mencari apa di sini?" Suara pria itu menggema. Meski bibirnya tak bergerak, mereka semua terpaku, tak mampu bergerak atau berkata-kata. Tiba-tiba, bayangan pria itu mendekat dengan cepat, diiringi suara jeritan wanita dari air terjun. Siska pingsan, dan Rudi bersama Doni hanya bisa berteriak histeris ketika kabut perlahan memudar. Mereka menemukan diri mereka sudah berada di pinggir desa. Tubuh penuh luka dan lumpur. Tak ada yang tahu bagaimana mereka keluar dari hutan itu. Keesokan harinya, Siska demam tinggi dan terus meracau tentang seruling dan wanita menangis. Warga desa akhirnya mengadakan upacara adat untuk menenangkan arwah yang mungkin terganggu. Sejak saat itu, Rudi dan teman-temannya tak pernah lagi mendekati air terjun. Bahkan menyebut namanya saja membuat mereka bergidik. Jangan lupa, like dan share jika kamu ingin lebih banyak kisah seram seperti ini. Berani temukan misteri selanjutnya? Tetaplah bersama kami.